Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya kelas 8, jumpa kembali dengan Bung Atini dalam pembelajaran matematika, di mana kali ini kita akan belajar tentang statistika. Nah, mari kita lanjut. Kompetensi dasarnya yaitu kompetensi dasar untuk KD 3.10 dan KD 4.10, di mana 3.10 menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Sedangkan untuk menyajikan dan menyelesaikan masalahnya ada pada KD 4.10. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat yang pertama menganalisis data, yang kedua menentukan rata-rata atau mean suatu data, yang ketiga menentukan median dan modus suatu data, yang keempat menentukan ukuran penyebaran data. Mari kita bahas satu persatu tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan yang pertama yaitu kita akan menganalisis data. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai penerapan statistika dalam beberapa aspek kehidupan. Misalnya, yang pertama, pengumpulan data tentang minat siswa dalam pemilihan bakat minat. Kemudian yang kedua, pengumpulan data mengenai ukuran sepatu. Yang ketiga, pengumpulan data tentang kepadatan penduduk, dan lain-lain. Selanjutnya, bagaimana kita membaca data dalam grafik? Nah, perhatikan gambar diagram garis yang terdapat di Puskesmas Desa Sukamakmur berikut ini. Dalam diagram baris ini, ada tahun mulai dari 2001 sampai 2008, kemudian banyak bayi lahirnya, jumlahnya berapa. Mari kita baca bersama-sama tabel berikut ini. Tahun 2001 di situ ada 7 kelahiran, tahun 2002 ada 10 kelahiran, tahun 2003 ada 13 kelahiran, tahun 2004 ada 17 kelahiran, tahun 2005 ada 20 kelahiran, tahun 2006 ada 22 kelahiran, tahun 2007 ada 24 kelahiran, dan yang terakhir tahun 2008 ada 25 kelahiran. Diagram di atas menunjukkan bahwa tadi sudah kita baca bersama, pada tahun 2001 terdapat 7 kelahiran. Pada tahun 2002 ada sebanyak 10 kelahiran dan seterusnya. Nah, untuk lebih memantapkan, selanjutnya kita jawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama yaitu tentukan kelahiran pada tahun 2003, 2004 hingga tahun 2008. Tadi kita sudah baca bersama bahwa di tahun 2003 ada 13 kelahiran, tahun 2004 ada 17 kelahiran, tahun 2005 ada 20 kelahiran, tahun 2006 ada 22 kelahiran, tahun 2007 ada 24 kelahiran, tahun 2008 ada 25 kelahiran. Pertanyaan selanjutnya, pada tahun berapakah jumlah kelahiran paling tinggi? Pada tahun 2008 kita lihat tadi jumlah kelahirannya paling tinggi. Sedangkan pada tahun berapakah jumlah kelahiran paling rendah? Yaitu pada tahun 2001. Dilihat dari tahun 2001 sampai 2008, jumlah kelahirannya tadi semakin meningkat. Nah, pertanyaan berikutnya, apa pendapat kalian tentang program keluarga berencana di desa tersebut? Dilihat dari jumlah kelahirannya, maka program KB di desa tersebut belum berhasil karena angka kelahiran dari tahun ke tahun semakin bertambah. Nah, selanjutnya tujuan yang kedua, peserta didik dapat menentukan rata-rata atau mean suatu data.
Nah, rata-rata atau min itu diperoleh dengan membagi antara jumlah nilai seluruh data dengan banyaknya data. Contoh yang pertama, tentukan rata-rata dari data 40, 50, 55, 60, 8, 37, dan 50. Nah, rata-rata atau min-nya yaitu jumlahkan nilai seluruh data. 40 tambah 50 tambah 55 ditambah 60 ditambah 8 ditambah 37 ditambah 50 dibagi banyak data. Banyak data ada 7, sehingga jumlah nilai seluruh data ada 300 dibagi banyak data ada 7, hasilnya adalah 42,86. Nah, contoh selanjutnya di sini disajikan dalam bentuk diagram batang data banyak pasien yang berobat ke Poliklinik Bina Sehat selama 1 minggu sebagai berikut. Di sini pada hari Senin ada 18 pengunjung, hari Selasa 20 pengunjung, hari Rabu 19 pengunjung, hari Kamis 23 pengunjung, hari Jumat 21 pengunjung, hari Sabtu 17 pengunjung, dan hari Minggu 15 pengunjung. Selanjutnya, berapa rata-rata banyak pasien yang berobat di Poliklinik Bina Sehat dalam waktu 1 minggu? Nah, kita cari rata-ratanya dengan menjumlahkan nilai seluruh data. Jadi dari 18 tambah 20 tambah 19 tambah 23 ditambah 21 ditambah 17 ditambah 15 dibagi banyaknya hari ada 7, jadi banyaknya data juga ada 7. 133 dibagi 7 sama dengan 19. Selanjutnya, tujuan yang ketiga yaitu menentukan median dan modus suatu data. Median di sini adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Modus adalah nilai dari sekumpulan data yang sering muncul, atau modus ini juga bisa dilihat dari data yang frekuensinya paling besar. Nah, contoh berikut adalah tabel yang menunjukkan nilai ujian matematika dan frekuensi siswa yang mendapatkan tiap-tiap nilai tersebut. Nah, di sini nilai ujian 50, banyaknya anak yang mendapatkan nilai 50 ada 1, yang nilai 60 ada 3 anak, nilai 70 ada 4 anak, nilai 80 ada 6 anak, nilai 90 ada 4 anak, dan nilai 100 ada 2 anak. Nah, tentukan median dan modus dari data tersebut di atas. Mari kita bahas bersama. Dari data di atas, banyaknya data ada 20. Kemudian diurutkan terlebih dahulu seperti di bawah ini. Kita urutkan dari nilai yang terkecil hingga nilai yang terbesar. Dari 20 data tersebut, median atau nilai tengah berada di antara urutan ke-10 dan ke-11. Urutan ke-10 nilai 80, urutan ke-11 nilai juga 80. Sehingga mediannya adalah 80 ditambah 80 dibagi 2 sama dengan 80. Dan modusnya yang sering muncul atau frekuensi paling banyak yaitu angka 80. Sehingga modusnya adalah 80. Nah, tujuan yang keempat adalah menentukan ukuran penyebaran data. Penyebaran data merupakan ukuran yang menjelaskan distribusi dari suatu kumpulan data. Ukuran penyebaran data itu meliputi jangkauan, kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil. Mari kita bahas satu persatu dari ukuran penyebaran data. Yang pertama, jangkauan. Jangkauan itu diperoleh dari nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Kemudian kuartil bawah atau Q1
merupakan nilai tengah antara nilai terkecil dan median suatu kelompok data. Kemudian kuartil tengah atau Q2 merupakan nilai tengah suatu kelompok data atau sering juga disebut dengan median. Kemudian kuartil atas atau Q3 merupakan nilai tengah antara nilai terbesar dan median suatu kelompok data. Selanjutnya, jangkauan interkuartil, yaitu selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Jadi kita cari Q3 dikurangi Q1. Sedangkan simpangan kuartil itu merupakan setengah dari selisih kuartil atas dengan kuartil bawah. Jadi setengah kali Q3 kurangi Q1. Selanjutnya, contoh. Plot berikut menunjukkan kecepatan 12 mobil balap. Nah, di sini kecepatan 220 itu ada satu mobil. Kecepatan 230 ada 2 mobil. Kecepatan 240 ada 2 mobil. Kemudian yang berkecepatan 245 ada satu mobil. Yang kecepatannya 250 ada 3 mobil, yang kecepatannya 260 ada 2 mobil, yang kecepatannya 270 ada 1 mobil. Nah, tentukan jangkauan kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartilnya. Mari kita lihat jawabannya. Untuk menentukan ukuran pemusatan data, terlebih dahulu kita urutkan. Jadi data harus diurutkan dulu dari kecepatan lambat ke mobil yang paling cepat atau kecepatannya tinggi. Jadi bisa dilihat di sini kecepatannya lambat itu adalah 220. Kecepatannya paling tinggi adalah 270. Sehingga jangkauannya adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Jadi 270 dikurangi 220 sama dengan 50. Kemudian dari urutan data itu ada 220 untuk satu mobil, kecepatannya ini 220. Kemudian 230 ada 2 mobil, 240 ada 2 mobil, 245 ada 1 mobil, 250 ada 3 mobil, 260 ada 2 mobil, dan 270 ada 1 mobil. Nah, kita cari dulu nilai tengahnya atau mediannya, yaitu dari jumlah data kita cari tengahnya. Di sini mediannya di urutan antara urutan ke berapa ini? Urutan ke-6 dan ke-7. Nah, kemudian dari urutan ke-6 dan ke-7 ini kita jumlahkan dibagi 2. Sehingga kita dapatkan 247,5. Ini adalah nilai mediannya atau Q2-nya. Kemudian untuk nilai Q1, ini tadi kita cari nilai tengahnya lagi dari separuh data yang berada di depan. Jadi di urutan ketiga ditambah urutan keempat dibagi 2. Sehingga Q1-nya adalah 235. Kemudian untuk Q3, ini dari setengah data yang terakhir ada 6, dicari tengahnya, di sini 250 ditambah 260 dibagi 2 sama dengan 255. Selanjutnya untuk jangkauan interkuartil yaitu Q3 kurangi Q1 sama dengan 255 kurangi 235 sama dengan 20. Sedangkan simpangan kuartilnya setengah dari jangkauan interkuartil. Berarti setengah kali 20 sama dengan 10.
Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal cerita. Rata-rata nilai ulangan matematika 24 siswa adalah 65. Jika satu siswa yang nilainya 90 disertakan, tentukan rata-rata nilai seluruh siswa tersebut. Kita lihat penyelesaiannya, bahwa dari soal di atas diketahui nilai rata-rata 24 siswa adalah 65. Jadi N1 jumlah siswanya adalah 24, rata-ratanya adalah 65. Kemudian ada satu anak lagi yang nilainya 90, berarti N2-nya adalah 1, kemudian nilainya adalah 90. Sehingga rata-rata seluruh siswa setelah itu digabung N1 kali X1 ditambah N2 kali X2 dibagi N1 plus N2, sehingga 24 kali 65 ditambah 1 kali 90 dibagi 24 ditambah 1, sehingga hasilnya 1560 ditambah 90 dibagi 25 sama dengan 66. Jadi rata-rata nilai seluruhnya adalah 66. Nah, ini yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.